Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, renungan awal pekan kita ini melihat bagaimana dua rasul Petrus dan Yohanes masuk ke dalam makam Yesus. Kitab suci mencatat bahwa Yohanes percaya, namun tidak membahas tentang iman Petrus. Petrus harus menyelesaikan sesuatu dalam hidupnya sebelum imannya sungguh percaya kepada Tuhan kita. Dalam hatinya Petrus merenungkan ketidaksetiaannya pada masa lalunya kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika seseorang merasa tidak nyaman dalam suatu situasi, maka orang itu cenderung mencari keamanan sehari-hari yang familiar yang dapat memulihkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Bagi Petrus, keamanan itu adalah dengan memancing. Dia pergi serta mengundang para rasul lainnya juga yang telah meninggalkan Tuhan kita. Mungkin ketidaknyamanan mereka adalah mengapa mereka begitu mudah bergabung dengan Petrus. Saudara-saudari, apakah kita memiliki sikap batin untuk kembali kepada Tuhan kita ketika kita menyinggung Tuhan? Apakah kita memiliki semangat refleksi, kerendahan hati, dan keberanian? Mungkin Yohanes memasuki perahu dengan niat yang berbeda dari yang dilakukan Petrus dan murid-murid lainnya. Mungkin perjalanan memancing ini mengingatkannya pada perjalanan sebelumnya yang membuat Petrus bertobat dan berkata, "Enyalah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa ya Tuhan." Bertindak berdasarkan inspirasi ini, Yohanes telah memasuki perahu untuk tetap dekat dengan Petrus sampai kesempatan rekonsiliasi muncul. Kesempatan datang tiba-tiba ketika Yohanes melihat Yesus di pantai dan berteriak, "Itu Tuhan." Yohanes tidak meninggalkan Petrus. Saudara-saudari,
kita juga tidak boleh saling meninggalkan. Sungguh menghibur memiliki seorang sahabat yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita juga perlu mengetahui bagaimana mendekati orang lain dengan kerendahan hati dan pengertian untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Apakah kita berteman dengan orang lain seperti Yohanes berteman dengan Petrus? Saudara-saudari, saat Petrus tiba di pantai, Petrus melihat api arang. Betapa hal itu menghidupkan kembali kesedihannya pada malam sebelum sengsara Tuhan kita. Ketika saat dia menghangatkan dirinya di api, dia menyangkal Yesus dengan mengatakan, "Aku tidak mengenal orang itu." Betapa Petrus berharap dirinya mengatakan kata-kata lain seperti ketika dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudari, sejarah Petrus seperti sejarah kita tidak selalu ditulis dengan kesetiaan yang konstan. Tetapi Tuhan kita mengundang semua orang ke perjamuan agung rahmat-Nya. Ayo makan. Para murid tidak perlu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" 3 tahun melihat Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit, membantu mereka mengenal Yesus sebagai yang Maha Penyayang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.